Shalom, hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Hari ini teksnya Markus pasal 11 ayat 20-33. Sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20-26. Murid-murid Yesus bertanya tentang pohon ara yang sudah kering sebab tegurannya. Dan Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Paragraf yang kedua, ayat 27-33. Pada saat Yesus berjalan di halaman bait Allah, imam-imam kepala meminta akan beritahukan dasar kuasa Yesus. Tetapi Yesus balik bertanya, "Dari manakah baptisan Yohanes?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Yesus juga berkata, "Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Kalau membuat kesimpulan, murid-murid Yesus melihat bahwa pohon ara yang ditegur pada kemarin itu sudah kering dan bertanya kepadanya tentang itu. Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kemudian pada saat Yesus berjalan di halaman bait Allah, imam-imam kepala meminta akan beritahukan dasar kuasa Yesus. Tetapi Yesus balik bertanya, "Dari manakah baptisan Yohanes?" Mereka jatuh dalam dilema karena mereka juga berpikir Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar. Jadi mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Yesus juga berkata, "Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ajaran tentang Yesus pertama. Yesus berkata bahwa akan berdoa dengan percaya yang Bapa menerima itu, dan kita juga akan sudah dijawab tentang itu. Kedua, Yesus berkuasa memberitakan firman menyembuhkan orang sakit, dan itu dari Tuhan. Ajaran bagi kita. Murid-muridnya masih heran sebab pohon ara kering di dalam sehari, sekalipun mereka sudah melihat banyak tanda-tanda ajaib. Ya, kalau mereka sudah percaya Yesus, sudah hal-hal itu jadi biasa, namun masih mereka tetap heran. Artinya masih belum percayanya. Kedua, imam-imam kepala tetap mencobai Yesus dengan pertanyaan dari mana kuasa Yesus. Namun sebenarnya mereka tahu. Sekalipun mereka tahu, tidak mau mengakunya itu. Zaman ini ada banyak orang demikian itu. Sudah tahu Tuhan bekerja, namun tidak mau mengaku tentang itu. Ketiga, biasanya orang-orang merasa takut akan melawan banyak orang. Ya, imam-imam kepala juga tahu Yohanes Pembaptisnya orang yang benar, dan kuasanya dan firman-Nya dari Tuhan. Namun kalau mereka mengaku itu, Yesus pasti menegurnya, "Kenapa tidak percaya?" Namun juga itu bukan dari Tuhan. Jadi begini, banyak orangnya akan melawannya karena mereka sebagian besar orangnya sudah menerima Yohanes Pembaptis sebagai nabi, sehingga mereka jatuh di dalam dilemanya. Ya, orang-orangnya biasanya merasa takut tentang mengaku kebenaran, namun juga mereka merasa takut akan melawan banyak orang pun juga, sehingga biasanya mereka pada waktu itu katakan tidak tahu. Aplikasi hari ini, berdoa dengan percaya yang Tuhan akan menerima permohonan kita. Kedua, jangan pura-pura tidak tahu.
harus mengaku dengan jujur. Tahunya tahu, tidak tahunya tidak tahu. Dan ini dalam rencana Tuhannya, dalam rencana Tuhan. Ini dari keinginan sendirinya, ini dari keinginan sendiri. Bukan tidak tahu, kita tahu, hanya tidak jujur. PR praktik hari ini. Beritahukan tentang kuasa Yesus dari Allah ini. Juga memohon pertolongan Tuhan untuk menghabiskan kesulitan dengan percaya yang Ia mendengar dan menerima permohonan kita. Hari ini juga selamat melayani dan Tuhan memberkati.